Oke, di sini aku bakal bakal nge-share pengalamanku untuk melakukan monitoring di Walzu dan aku menambahkan laptopku sebagai agentnya. Jadi aku bakal coba login dulu dan aku menemukan satu kerentanan yang cukup kritikal yang nggak aku sadari sama sekali, yaitu kerentanan yang ada pada software WinRAR ya. Jadi kita lihat Walzu-nya dulu, kita masuk ke dashboard-nya dulu. Nah, kita langsung login dulu ya. Kita masuk dulu ke dashboard-nya. Nah, kita langsung masuk ke sini ya, agent-nya. Kita sini agent active. Nah, kita bisa klik yang ini si daftar laptop ya, ini Windows 11 ya. Oke, di sini tuh aku coba periksa di high level, terus kita ke inventory ya. Inventory. Di sini dikatakan ada beberapa kerentanan dari software WinRAR 7.11 ya, yaitu CVE 2005-80-88 dan CVE 2005-62-18. Nah, setelah aku cek ya, ini CVE ini aku tadi udah ngecek ya, ini bagian yang ini. Nah, bukan ini. Nah, kita coba kita copy aja dulu. Copy terus kita tempel di sini. Nah, di sini dikatakan bahwa software WinRAR 7 sekian ini dia tuh memperbolehkan mengekstraksi sebuah file ya atau file ke dalam sebuah direktori sensitif pada Windows. Contohnya direktori sensitif itu kayak gini. Ini direktori yang ini di sini the users ya, HP data roaming, terus di Microsoft ya, terus Windows, terus start menu, terus program, terus startup. Nah, kenapa disebut ini sebagai direktori sensitif? Karena ini adalah direktori user. Ketika user melakukan login, maka setiap program yang bakal tersimpan di sini bakal dieksekusi terlebih dahulu ya. Jadi dia bakal eksekusi otomatis setiap user login ke Windows gitu ya. Nah, makanya ini disebut direktori sensitif. Dan sayangnya WinRAR tuh memperbolehkan ekstraksi ke direktori sensitif seperti ini gitu. Nah, terus kita bakal ulik lagi yang ini, yang kerentanan yang CVE 2005-88 ya. Nah, jadi kalau kita baca di sini, kita baca ya. Atau kita sini aja CV ini. Nah, kalau kita baca ya, kalau yang aku pahami bahwa CVE ini tuh kerentanan path traversal, dia memanfaatkan path traversal untuk mengakses direktori sensitif yang ada di Windows ya. Nah, jadi dia bakal melakukan ekstraks ya ke direktori sensitif ya. Dan si penyerang sengaja membuat sebuah arsip ya dalam format zip atau RAR ya. Setelah itu dia memanfaatkan yang namanya ADS ya. Kalau kita baca betul ADS di Windows, ADS Windows. Bukan ini, bukan ADS. Bukan ini. Bukan ini apa dia? Apa tadi? Lupa benci. Nah, ntar aja GPT aja kita ya. GPT. Nah, gue juga sempat baca di ChatGPT tadi apa itu kerentanan ini, WinRAR ini. Kita baca dari sini aja. Nah, dari yang dikatakan di sini, dia tuh pada software WinRAR ya, program arsip kompresi untuk Windows yang telah dieksploitasi secara aktif di dunia nyata. Nah, jadi dia menggunakan
kerentanan path traversal untuk mengakses direktory sensitif ya. Terus dampaknya itu dapat menyisipkan menjalankan kode berbahaya atau malware atau backdoor trojan ke komputer korban saat file diekstrak gitu ya. Jadi targetnya itu adalah Winter 7.13 ya, sebelum 17.13 dan maksimal yang ini. Nah, eksploitasinya memerlukan interaksi pengguna sih sebenarnya, harus ekstrak dulu gitu ya, file zip. Nah, setelah itu kode berbahaya bakal dipindahkan ke direktory sensitif. Jadi ketika korban melakukan booting sekali lagi dan dia melakukan login ke Windows, itu otomatis backdoor bakal dieksekusi. Nah, penyerang membuat file RAR yang terlihat normal seperti memanfaatkan alternate data stream ya. Oke, alternate data stream dan teknik path traversal. Saat korban ekstrak file tersebut, winner akan setelah dia menyimpan dan payload berbahaya disimpan ke dalam direktory sensitif ya. File itu bisa dalam bentuk DLL, exe, LNK dan lain-lain. Nah, kita langsung praktikin aja ya, bagaimana seberbahaya apa sih kerentanan ini ya pada software WinRAR. Ya, aku udah punya toolsnya, scriptnya. Nah, ini dia. Ini, terus kita coba eksekusi ya. Nah, kita bikin fake dokumen aja. Jadi kita bakal buat arsip dokumen biasa aja, yaitu dokumen ya, PDF. Nah, nanti bakal buat sebuah file arsip ya. Nah, kita copy ke desktop berlebih detail, kita lihat. Nah, replace, oke. Nah, kita bisa lihat ini exploit-nya. Sekarang kita coba lihat pakai WinRAR. Nah, kalau kita lihat di sini, aku sudah masuk ke directory tersebut ya. Nah, di sini itu kosong ya, kosong. Ini ada direktory sensitif yang seperti yang gue bilang tadi. Nah, ini kosong ya, kosongan. Tapi setelah kita ini ekstrak ya, atau kita lihat dulu ya. Nah, dia menggunakan ADS untuk menyembunyikan file berbahaya tadi. Nah, atau apa namanya, backdoor ya. Nah, di sini tuh hanya terlihat satu aja ya. Sorry. Kita lihat open file-nya. Kalau kita lihat di sini cuma satu file aja, nggak ada apa-apa gitu. Karena dia menggunakan ADS tadi, alternate data stream, untuk menyembunyikan payload ya. Jadi kita ekstrak aja dulu ya, extract to. Nah, kita oke. Nah, bakal muncul error seperti ini, kita abaikan aja. Nah, setelah kita kembali ke sini, maka payload akan masuk ke sini, payload.bat ya. Nah, more payload.bat. Nah, payload execute ya. Pause ya. Jadi, nah kalau kita lihat di sini tuh nggak ada yang berbahaya sama sekali, cuman ini cuma file biasa gitu. Jadi ini digunakan para hacker untuk mengeksekusi malware ya, malicious software. Jadi agak berbahaya banget sebenarnya, berbahaya banget. Ya, kita ngerasa nggak ada yang nggak ada yang aneh gitu. Tetapi sebenarnya yang terjadi, hacker tuh sedang memindahkan sebuah backdoor ke direktory sensitif yang ada di Windows ya. Jadi setiap kita login ke Windows itu bakal dieksekusi backdoor-nya. Jadi hacker tuh bisa mendapatkan akses terus secara lifetime gitu ya, seumur hidup. Karena kita nggak tahu gitu bahwa ada backdoor yang disimpan di sana gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi sekian dulu video dari gua ya, semoga dimengerti ya penjelasan dari gua.